What's up ya, ketemu lagi bareng gue di channel Teknologi tentunya bersama admin yang akan memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto men. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bahasa, langkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami men. Oke, hari ini gue mau ngebahas sebuah pertanyaan gitu ya dari viewer gue kemarin. Itu banyak banget yang nanya, gimana sih bang caranya untuk mengatasi klaim hak cipta di YouTube tahun 2022 ini. Jadi gue sendiri pun sebenarnya belum pernah mengalaminya ya, tapi gue udah belajar dari berbagai website yang membahas tentang cara mengatasi atau cara menghilangkan klaim hak cipta di dalam YouTube tahun 2022. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita nggak perlu panjang lebar untuk ngebahas sebuah pembahasan ini, karena sebenarnya simple banget. Cara yang paling ampuh, cara yang paling gua saranin ke kalian semua itu yang pertama, ketika kalian semua itu mendapatkan klaim hak cipta itu berdasarkan apa dulu ya. Biasanya itu ada berdasarkan dari lagu. Terus saran gua yang pertama, ketika kalian itu membuat konten atau membuat video, yang pertama kalian harus perhatikan dulu lagu ataupun back song yang mau kalian masukin ke dalam video di konten kalian itu harus melewati klaim hak cipta dulu. Kalau misalkan back songnya itu masih masuk ke dalam copyright, itu jangan dipakai dulu nyet, karena di situ berpengaruh banget ya untuk kinerja di channel kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus perhatikan dulu lagu-lagu mana yang misalkan itu kalian mau pakai lagunya itu kira-kira menarik ataupun kurang menarik. Dan lagu itu biasanya, adapun lagu yang biasanya itu di cover itu masih dalam jangkauan hak ciptanya. Jadi agak lebih waspada lagi ya untuk mencari back song ataupun lagu-lagu di dalam konten kalian gitu. Dan cara mengatasinya itu gimana bang? Kalian tinggal lari ke bagian copyright di sini ya. Kita klik aja di bagian sini. Oke, bentar kita kasih garis dulu ya. Di sini ada tulisan C ya, itu copyright. Kita langsung aja klik di situ. Nah, di sini ada hak cipta channel ataupun kecocokan. Kalau misalkan itu kalian lagu kalian yang kalian pakai, lagu yang dipakai untuk di channel kalian itu hak kalian bisa. Kalau misalkan ada channel lain yang menggunakan lagu kalian bisa bandingkan atau permintaan penghapusan ya untuk channel yang menggunakan lagu kalian ataupun konten kalian ya. Dan di situ kalian bisa ajukan ke YouTube-nya. Nanti YouTube bisa meninjau channel mana yang menggunakan konten kalian, ataupun biasanya kan banyak sih konten-konten yang di re-upload gitu ya. Itu kalian bisa untuk melakukan permintaan penghapusan. Dan tentunya biasanya sih YouTube membatasi ya. Membatasi itu gimana bang maksudnya? Jadi ada persyaratan yang harus kita penuhi. Biasanya kalau misalkan ada hak cipta itu viewernya itu lebih banyak dari yang membuat konten tersendiri gitu ya. Jadi konten re-uploadnya itu lebih banyak daripada konten aslinya, seperti itu. Itu bisa kalian minta untuk penghapusan gitu. Nah, di sini karena gua itu nggak mendapatkan klaim hak cipta, jadi caranya itu ya nggak ada gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian itu mendapatkan klaim hak cipta itu yang pertama ya. Yang pertama itu kalian harus menghapus gitu ya, menghapus sebagian gitu ya, sebagian ataupun berapa menit gitu ya yang terkena hak cipta itu di menit keberapa. Itu yang harus kalian hapus. Tapi kalau misalkan di semua menit gitu ya, semua dari awal sampai akhir itu masuk ke klaim hak cipta, yaitu kalian harus hapus videonya. Dan biasanya itu viewer juga berpengaruhnya. Viewer ketika kalian itu terkena hak cipta itu biasanya dari kalau 40 ribu viewer itu masih bisa kita benerin. Itu 1 menit, di menit ke-3, menit ke-4 ataupun ke berapapun itu bisa kita hapus part yang terkena klaim hak cipta. Tapi kalau sudah mencapai 100 ribu lebih itu gua rasa nggak bisa gitu ya, karena itu harus dihapus videonya. Video yang terkena klaim hak cipta itu, oke? Jadi caranya seperti itu aja nih. Caranya tuh simple banget sih kalau menurut gua, nggak terlalu ribet sih.
Jadi banyak banget sih yang bertanya tentang, Bang, bagaimana sih cara menghilangkan klaim hak cipta video kita yang terkena klaim hak cipta dari orang lain ya. Caranya seperti itu aja. Yang pertama itu kalian harus menghapus sebagian menit yang terkena klaim hak cipta, ataupun kalau sudah fatal kalian harus menghapus videonya gitu ya. Cuma itu aja cara menghilangkan klaim hak cipta ataupun konten yang terkena klaim hak cipta di YouTube tahun 2022. Caranya seperti itu. Gampang banget. Dan untuk di video selanjutnya nanti gue bakalan ngebahas bagaimana caranya mengatasi dolar kuning di YouTube ini buat para YouTuber pemula yang sudah monetisasi. Jadi nanti gue bakalan bahas tentang cara mengatasi dolar kuning di YouTube itu bagaimana. Dan ini cara yang paling ampuh banget. Gue sering banget dulu ya, gue jujur dulu itu sering banget mendapatkan klaim hak cipta, bukan klaim hak cipta, gue sering mendapatkan dolar kuning di YouTube. Itu caranya ya nanti gue bakalan bahas di part yang kedua. Oke, jadi untuk cara menghilangkan klaim hak cipta di dalam YouTube tahun 2022, caranya itu sangat mudah, sangat gampang banget. Kalian pasti bakalan bisa juga, asalkan kalian itu niat untuk membuat YouTube serius, bener-bener pengen membuat YouTube, itu pasti bakalan bisa. Dan contoh konten yang terkena hak cipta itu biasanya di dalam dolar ini ya, dolarnya itu tidak aktif ataupun berwarna merah, itu biasanya terkena klaim hak cipta. Ataupun juga terkena dolar kuning. Terus di sini untuk pembatasan di sini biasanya itu kan ini ada pembatasan nih ya. Nah, pembatasan itu konten kalian itu konten yang 18 plus gitu ya, di atas yang nggak memenuhi ditonton untuk semua umur gitu, biasanya dapat pembatasan usia gitu ya. Nah, di sini untuk di video-video gua aman semuanya ya, aman semua ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun viewernya dikit tapi yang gua bikin itu konten yang aman gitu. Dan banyak banget sih sebenarnya untuk di YouTube yang mau kita bahas. Nanti gue bakalan bahas satu persatu. Ini demi kalian semua, buat kalian semua para YouTuber pemula. Kita saling saling support aja. Kita semoga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam YouTube. Oke, untuk di review kali ini atau di pembahasan kali ini, tutorial ataupun cara menghilangkan klaim hak cipta di YouTube mungkin cukup segitu aja. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerti apa yang gua jelaskan, dan langsung aja gua tutup dan gua akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.